Oke, udah datang yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Sebelumnya, mari kita buka bareng-bareng ya. Mari kita buka sesi sharing session sore ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga masih kuat sampai nanti. Dan sore ini sambil kita ngabuburit menghabiskan waktu dengan sedikit hal-hal yang berfaedah, banyak hal yang berfaedah, kita akan melakukan sharing session dengan salah satu sesepuh, salah satu tetua, salah satu senior di IMM UGM. Dia pernah menjabat sebagai ketua IMM BSKM. Nah, oke, langsung saja. Saya serahkan untuk sesi sharing session selanjutnya kepada Mas Safar. Untuk Mas Safar, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ aman kan live-nya? Maksudnya udah masuk full. Udah belum? Udah ya? Udah kelihatan ya di situ? Oh ya. Kelihatan gelap, Mas. Gelap ya. Saya ingin dia. Bentar ya. Ini kenapa gelap? Taklid bentar ya. Gara-gara kalian sih Mas Safar ngambek kan. Kurang ramai, Mas Safar nggak mau kalau sepi. Tetap ya. Bentar ya, ini kok error ya. Halo, suaraku masuk nggak? Masuk nggak? Kedengeran ya? Masuk. Nggak tahu nih kameranya nggak bisa. Oh ya, BTW Mbak Lina dari Visipol kita dapat subsidi 300.000 dikirim ke rekening masing-masing. Jadi setelah ini kita mau buka pakai yang enak-enak. Oke, sharing session ini teman-teman, jadi kita sharing saja di kolom komentar. Nanti aku sambil ketik ya pertanyaannya. Nanti aku pilih yang kira-kira pertanyaannya agak bermutu, aku tanyain terakhir, oke? Sini masuk Visipol makanya. Oke, sepertinya Mas Sapar masih ada masalah sama koneksi. Jadi kita tunggu bareng-bareng. Mas Bayu ini nggak usah banyak tanya ya, Mas. Suaraku masuk nggak? Okay. Masuk, jelas banget, Mas. Nggak tahu nih, flip kameranya nggak bisa. Oke, tapi jelas kok, Mas. Ya, suaranya yang penting masuk ya. Suaranya masuk kan? Jelas. Oke, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini mau bahas apa ini? Sharing session nih mau bahas apa? Kenalan dulu Mas. Oh, kenalan dulu ya. Kenalan dulu ya. Tapi nggak mungkin sih, nggak ada yang. Jadi enak nih. Iya, nama saya Saparullah ya. Saya dulu ikut atau gabung IMM tuh di IMM UNY. Terus lanjut di cabang di BSKM gitu. Langsung jadi ketua waktu itu. Korban ya. Itu tahun 2017. Terus dan saya banyak menghabiskan waktu di IMM itu di sekre kalian di IMM UGM di Masjid Al-Mutakin. Ya. Kira-kira seperti itu. Saya mulai gabung IMM itu dari tahun saya kuliah 13 berarti masuk 2014 awal. Oke, ini kan nggak seorang. Tahun 2014 dua periode di PK, 10 tahun, kemudian lanjut tabung. Kira-kira seperti itu. Kalau yang masalah kenal-kenal itu mungkin karena saya sering hadir kegiatan. Teman-teman mungkin sedikit banyak, tapi untuk angkatan berapa? Aku angkatan 2018 Mas. Nah, 18. Mulai 18 ke atas 18 itu udah karena saya sekarang udah nggak di Jogja. Ya. Terus apa lagi ya? Cerita Mas, awal kenalannya sama IMM tuh di mana? Kenapa kok tiba-tiba masuk IMM? Apa sebelumnya udah tahu dulu atau ada yang ngajak? Itu alurnya gimana? Nggak mungkin tiba-tiba datang terus jadi ketua gitu loh. Iya. Jadi tahun 2013 itu saya dulu di pernah di IPM di pas terus lulus pemualimin itu ini udah malas organisasi karena udah di IPM udah pernah 2 kali. Nah, tapi diajakin teman katanya di PTN itu gimana ya? Kurang karena dia biasa kita ekstra ya kalau di negeri. Nah, terus 2014 awal akhirnya gabung di IMM UNY. Nah, di sana saya langsung apa ya waktu itu? Ada sebuah program kerja itu saya dijadikan kerjaan agar gak kabur gitu. Nah, singkat cerita jalan-jalan nyamannya tuh bukan karena saya mencari kepentingan atau manfaat khusus ya. Waktu itu emang benar-benar kayaknya di IMM itu kayak melibatkan saudara. Coba kalau kalian ada yang di internal kampus ya. Kalau kalian di internal kampus itu kan oke lah kita dapat sahabat, teman baru, teman kerja, teman organisasi. Cuman kalau udah periode selesai itu enggak kekeluarga itu enggak kayak dia gitu. Mungkin bisa kalian buktikan ntar lah kalau udah selesai di PK atau di cabang atau di BPD.
Ini suaranya mantul katanya ya? Iya mas. Masnya udah pakai headset apa belum Mas Apar? Saya tak pakai headset ya. Oke, masuk. Gema nggak? Masih ya? Enggak mas, udah. Oke. Santai. Ya tadi lanjut. Pokoknya di IMM UND awalnya dalam tanda kutip dijebak untuk jadi seorang ketua waktu itu, ketua program, salah satu program kerja. Terus berlanjut dua periode di PK. Udah banyak, maksudnya udah ganti generasi, kenal yang tua juga kenal. Kayaknya kok ini tempat saya ini, nyaman ini. Selain bisa buat buat belajar juga, karena kan di MM tuh mungkin masih dikit sih, tapi paling nggak ketika kita ketemu ada bahasan-bahasan yang sedikit banyak nambah wawasan lah kalau di MM. Sebenarnya di organisasi manapun juga seperti itu, cuman ada yang lebih gitu. Saya merasa di MM itu nggak cuman di MM tuh nggak cuman ngerasa kayak kerja gitu, tapi ada ikatan yang lebih gitu. Mungkin karena di MM kita ada status Islamnya ya, ada status apalagi Muhammadiyahnya gitu. Jadi lebih walaupun saya baru kenal ya, sorry tadi ada telepon masuk jadi sinyalnya hilang. Jadi kalau kata ini dari salah satu senior UGM sendiri yang ngomong, kita diikat dengan tauhid itu lebih kuat daripada hanya diikat dengan ADART sebuah organisasi gitu. Itulah tadi yang kenapa saya nyebut kalau kita di intrakampus itu, internal kampus, oke lah kita dapat teman. Di saat kita masih aktif sebagai pengurus, kita benar-benar akrab. Tapi setelah itu siapa yang jamin gitu. Tapi kalau di MM saya ngerasa, wah kamu anak IMM walaupun udah sama-sama lulus, rasanya tuh masih kayak keluarga gitu. Kira-kira seperti itu. Nah lanjut 2 periode di UNY itu, kemudian lanjut di cabang. Kalau kalian kenal Mas Sony, yang kemarin ngisi yang hari pertama ya. Nah itu ngajak saya untuk jadi takmir di Masjid Mutakin yang sekarang jadi sekre. Waktu itu masjidnya masih masjidnya tuh masih belum ditegel dan lain-lain lah. Saya awal masuk di sekres itu, di masjid situ, kalau maghrib itu jamaah paling 2-3 orang doang waktu itu. Saya masih ingat banget. Terus belum ada yang lantai 2 sekarang yang buat kamar-kamar itu, buat kantor itu belum ada. Waktu itu masih bleduk ya, masih semen semua di situ. Saya masuk tuh 2017, masih ingat bulan September. Di situ sampai bulan bulan Juli, Agustus 2019, berarti hampir 2 tahun saya di situ. Nah dari 2017 awal saya dijadikan ketua BSKM ya, cabang. Nah BSKM ini ada 5 komsat, 3 dari UGM, 2 dari W. Tinggalnya di Mutakin, mereka sedikit banyak juga kenal sama banyak akrab juga dengan anak-anak PK di UGM gitu. Kira-kira seperti itu. Itu cerita singkat sampai ketua. Itu terlalu singkat ya. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang di belakangnya pasti ada banyak banget. Tapi aku coba kamu korek. Merasa keren, maksudnya keren. Kita dapat sebuah quotes yang baru. Ternyata tauhid itu mengikat jauh lebih kuat daripada ADAR. Oh ya jelas. Nah, menurut itu salah satu faktor ya. Menurut Mas Apar sendiri ini, kadang kita tergabung ya dalam berbagai macam organisasi. Salah satunya kan organisasi eksternal dan organisasi internal. Kenapa ikatan di organisasi eksternal itu dimanapun ya, nggak cuma di IMM, di organisasi eksternal manapun itu cenderung lebih kuat. Satu, masalah tauhid, masalah kepercayaan, masalah keimanan, aku setuju. Tapi
faktor apa lagi sih kira-kira yang membuat organisasi eksternal itu terlihat lebih solid daripada organisasi di internal secara kekeluargaan seperti itu? Oh iya, iya itu saya juga mengafirmasi. Kenapa di eksternal organisasi eksternal itu selalu lebih kuat? Karena di sana kita benar-benar ngerasain ibarat kata kalau lagi makan, kalau kita internal itu kita disuapin. Jadi nggak ada usaha ekstra. Tapi kalau kita eksternal, kita tuh benar-benar apa ya istilahnya tuh, benar-benar berjuang gitu. Kita nggak punya funder resmi, kita nggak punya funder tetap gitu. Kita benar-benar harus memperjuangkan biar organisasi tetap hidup. Saya harus mencari bahan bakarnya nih. Akhirnya dengan berpikir itu salah satu perjuangan kita berpikir. Kemudian kita ejawantahkan dalam perbuatan. Karena kita nggak punya ketidakpastian tadi, akhirnya kita saling tolong menolongnya tuh lebih kuat. Kira-kira seperti itu yang saya dapat. Akhirnya misal kita taruh kita ada acara nih. Contohnya kita ada acara, proposal udah jadi ya kan. Sekarang kita proposal ini mau dimasukin kemana sih? Akhirnya di situ. Jadi hal-hal yang seperti ini yang mungkin di internal, kalau di internal kan kita bikin proposal, kasih ke kampus, selesai, duit cair. Kita nggak perlu ngontak si A, ngontak si B, ngontak si C untuk gimana caranya biar bisa dapat sokongan nih misalnya seperti itu. Tapi kalau di eksternal, hal-hal itu yang menjadi kemudian pengerat gitu. Kita kumpul-kumpul di Sekre mungkin bahas. Jadi banyak hal yang kita pikirkan. Kira seperti itu. Ya itu sih kenapa di eksternal lebih kuat karena emang perjuangannya itu lebih kerasa ya. Walaupun mungkin sederhana tapi beda aja. Kalau internal itu kan kita kayak disuapin aja jadi ya udah enak aja gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Menurut Mas Sapar nih bahan bakar yang menurut tadi kata Mas Sapar kalau di internal itu disuplai dari pihak yang resmi dari universitas dan lain sebagainya. Kalau di eksternal itu kita cari sendiri bahan bakarnya. Nah, bahan bakarnya itu menurut Mas Sapar bahan bakar sebuah organisasi di eksternal yang kita nggak bisa dapat sendiri itu macam-macam seperti apa sih menurutnya? Gini ya, nggak maido ya, nggak munafik nih. Yang pertama itu anggaran jelas. Anggaran tuh kita butuh, nggak mungkin organisasi nggak butuh duit. Itu pertama. Yang kedua kembali ke tujuan organisasinya itu. Kayak menurutku ya ini benar-benar opiniku ya. Organisasi itu geraknya apa sih? Misal ada sebuah organisasi emang gerakannya kemanusiaan. Ya dia harus mencari memperjuangkan hal-hal kemanusiaan itu benar-benar mulai dari narasinya, mulai dari gerakan praksisnya itu harus benar-benar dipikirkan. Kalau misal kita di IMM, kita ada 3 aspek. Kita selain membangun religi, membangun intelektualitas, juga membangun humanisasi. Itu benar-benar harus diwujudkan dalam organisasi kita gitu. Kalau itu nggak ada, aku yakin ya anak-anak IMM atau organisasi manapun kalau dari tujuan organisasinya itu tidak pernah dimunculkan substansinya, maka adanya anggotanya itu bakal jenuh. Kita ngapain sih? Malah kayak panguyuban nggak jelas gitu kan. Tapi kalau substansi itu kita munculkan, misal tadi gerakan kemanusiaan, ya udah kita mencari donasi-donasi, kita mencari objek yang akan kita salurkan donasi tersebut, misalkan itu. Kalau di IMM, kita punya 3 aspek tadi, religius itu kita bangun gimana caranya, mulai dari diskusi, adakan kajian dan lain-lain. Semua itu diwujudkan gitu dalam organisasi. Jadi selain yang anggaran tadi itu untuk sebagai pendukung, tapi yang lebih penting tadi itu substansinya itu, substansi dari organisasi. Selama itu nggak dimunculkan, ini menurut saya bahan bakar utama ya. Kalau dalam pembakaran mungkin ada bensin atau aftur atau apalah bahan bakar apapun. Tapi kalau nggak ada oksigen, itu nggak bakal pernah terjadi pembakaran. Ini hanya anak saya yang tahu. Nah, substansi tadi itu adalah mungkin itu adalah bensinnya gitu. Nah, pendukung-pendukung lainnya itu kayak oksigennya tadi, anggaran, dana gitu, sumber daya manusianya siapa, kayak gitu-gitu. Jadi beberapa itu harus sifatnya integratif.
nggak mungkin parsial. Kalau cuma parsial adanya mandek, macet, nggak bisa jalan. Jadi benar-benar selain ada penyokongnya tadi, ada substansinya juga yang harus dimunculkan biar organisasi itu benar-benar hidup. Kira-kira seperti itu. Oke. Benar. Gimana? Apalagi Mas Sapar yang mau disampaikan nih ke teman-teman yang coba teman-teman ada yang mau nanya nggak itu? Apa ya? Boleh. Oh, pertanyaannya udah banyak, Mas. Oh iya. Pertanyaannya udah banyak dari teman-teman. Gimana, Atma? Aku catetin dari tadi satu-satu. Ini Atma apa Irba sih? Kamu tuh Atma tuh? Oh, Irba. Oh ya, Irba. Ya, gimana? Enggak, aku Atma, Mas, bercanda. Aku jalin Atma, aku dari Ibnu Khaldun. Oh, iya. Aku mau menanyakan pada saatnya Mas jadi seorang ketua di BSKM itu kan Mas menyusun sebuah konsep bagaimana konsep itu bisa diterapkan di bawah kan di 5PK itu. Nah, salah satu konsep yang aku mau tanyakan ini kan berkaitan sama bahan bakar. Bahan bakarnya selain uang kan tadi kan kita butuh bahan bakar berupa manusia yang nanti bakal menggerakkan. Nah, cara Mas Sapar mengkonsep bagaimana kita mencari atau mengkader pada waktu zamannya Mas Sapar itu gimana sih mengkader banyak kader supaya mau join ke IMM itu gimana? Oke, gimana caranya biar intinya bisa ngerekrut gitu kan? Jadi gini, sebenarnya untuk ranah perekrutan itu kan gerbang awal kaderisasi ya, pengkaderan. Itu tuh ranah otoratifnya tuh ada di PK sebenarnya ya, pimpinan komisariat. Benar-benar kalian yang di pimpinan komisariat itulah yang benar-benar mengetahui wilayahnya gitu. Misal Khaldun ya, bagian sosumnya UGM, kalian benar-benar harus memetakan gimana ceritanya, gimana caranya merekrut bawahan-bawahan ini. Nah, di tingkat cabang, jadi kalau kita bikin hierarkinya itu di PK itu mungkin masih lebih banyak hal-hal praksis yang harus dilakukan, hal-hal teknis yang harus dilakukan, termasuk kaderisasi harus benar-benar jemput bola itu ya dari PK gitu. Walaupun narasi atau buah pikir itu juga sangat penting gitu. Cuman di PK itu emang hal-hal teknis itu benar-benar harus kuat juga. Nah, di tingkat cabang kita udah masuk ke arah ranah semacam kebijakan, tapi teknis juga iya. Soalnya gini, kalau kalau di cabang masih mengambil wilayah teknis masih dominan, nanti tumpang tindih sama PK gitu. Jadi untuk kebijakan khusus kaderisasi, sebenarnya kita arahkan ke kebijakan perkaderan formal gitu. Lewat apa? Lewat badan instruktur misalkan. Nah itu kita gimana caranya? Kan kalau dari PK pasti melakukan perekrutan awal gitu. Nah di cabang itu dia lebih banyak fokus ngurus bagaimana perkaderan formalnya. Kalau di Muhammadiyah kan selalu ada Baitul Arqam gitu. Taruhlah saya pengen gabung Muhammadiyah, saya bisa aja bikin KTA gitu dan lain-lain. Tapi setelah itu harus melalui perkaderan formal namanya Baitul Arqam. Nah di IMM pun seperti itu. Saya mau gabung IMM gitu. Pasti pintunya lewat PK. Oke lah ngontak orang cabang, tapi pasti diarahkan ke PK. Nah setelah itu baru nanti dimasukkan ke dalam terus itu semua kembali karena kultur beda-beda ya. Antara UNY saja dan UGM yang satu cabang, itu kulturnya beda dalam kaderisasi. Nah itu benar-benar fleksibel. Seperti itu. Apalagi untuk IMM yang lain. Apalagi kayak misal PTM. Kalau PTM nggak perlu nggak perlu effort lebih. Karena emang kampus tinggal bikin aturan aja. Semua mahasiswa baru harus ikut Darul Arqam misalkan, DAD gitu. Ya mereka enak gitu kan. Cuman kalau di negeri emang harus ada usaha lebih. Nah, usaha itu tergantung kultur masing-masing kira-kira. Dan itu strateginya benar-benar fleksibel. Mau gimana-gimana yang penting gimana caranya mendapatkan kader baru seperti itu. Kenapa kita penting untuk perkaderan? Kita harus mengklaim diri kita sendiri dulu bahwa
gerakan kita ini baik, mengajak kepada yang baik. Karena selama kita nggak yakin bahwa gerakan kita ini baik, kita tidak akan pernah totalitas dalam mengkader seperti itu. Karena benar-benar kita emang mengarahkan ke sana ya kan. Yaitu kita harus meyakinkan diri sendiri dulu, baru bisa meyakinkan orang lain. Kalau diri kita sendiri ragu dengan IMM, saya pastikan kalian nggak bisa merekrut orang karena kalian gagal meyakinkan diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk strategi khusus di cabang, kita lebih banyak mengalokasikan ke kebijakan perkaderan formal. Salah satunya menggodok ulang tentang kayak misal yang perkaderan formal ya, prosedur Darul Arkom dasar yang kemudian disampaikan ke komisariat seperti itu. Salah satunya ya seperti itu. Ya, lanjut. Oke, Mas. Mau tanya satu hal lagi berkaitan sama itu, Mas. Nah, aku mau tanya, nah IMM ini kan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya berpikir bahwasanya kita belum benar-benar bisa mandiri secara kader kalau kita masih mengandalkan kader-kader baru itu yang memiliki latar belakang dengan Muhammadiyah. Jadi kebanyakan kader-kader baru atau orang-orang yang baru yang gabung di IMM itu pasti selalu memiliki kaitan latar belakang keluarga, pendidikan, dan sebagainya dari Muhammadiyah. Bagaimana secara kita sebenarnya mendapatkan kader yang itu baru, orang-orang baru yang benar-benar new dari awal, yang belum mengetahui, bahkan belum pernah bersentuhan dengan Muhammadiyah. Oke. Berarti ini ya, segmennya gimana caranya merekrut orang-orang yang tidak pernah terjamah oleh Muhammadiyah, seperti itu ya? Iya. Nah, ini sebenarnya kalau dulu di waktu di UN ya kita mencoba beberapa hal ya. Salah satunya dengan waktu itu kan selalu ada mahasiswa baru kan selalu ada registrasi ulang dan lain-lain. Kita bikin stand aja waktu itu. Gimana caranya kita ibaratnya tuh pencitraan diri yang ini loh saya hadir untuk membantu kalian gitu. Seperti itu. Nah, dengan seperti itu, pokoknya gimana caranya kita mencitrakan diri ke mahasiswa baru yang kemudian mengundang simpati mereka gitu. Kalau dulu di IMM UNY setiap ada proses registrasi ulang, kita selalu bikin stand, kita siapkanlah printer, kita siapkanlah apa segala macam yang kira-kira dibutuhkan oleh mahasiswa baru yang kadang mereka nggak bawa. Akhirnya kita minta kita minta datanya dan lain-lain. Kemudian dari situ kita coba ajakin. Nggak apa-apa, itu bukan aib mengajakin orang. Kita harus yakin bahwa kita mengajak kepada yang baik seperti itu. Jadi dari situ kemudian dan itu berhasil. Beberapa orang memang bahkan ada yang dari latar belakang saya beberapa kali screening Darul Arkom itu beberapa justru dari sebelah dari NU misalnya. Itu ada yang simpati dan akhirnya ikut DAD, ikut IMM karena ngerasa kayaknya saya cocok sama ini. Karena kita berhasil mengambil first impression-nya gitu loh. Impresi awalnya itu kita bisa berikan gitu. Nah, mungkin hal-hal itu yang bisa teman-teman IMM UGM lakukan. Untuk masalah teknisnya silakan dikomunikasikan kalian yang lebih paham. UGM kulturnya seperti apa sih? Kira-kira seperti itu. Oke, Mas, ada pertanyaan dari Mas Sapar. Dari siapa? Nah, Mas Sapar, astaga. Mas Hasta. Oke. So, Mas tanya sendiri ke diri sendiri sih. Oke, jadi ada pertanyaan dari Mas Hasta. Mas Hasta nih dia tanya, Mas kan udah berpengalaman nih di dalam bidang kepemimpinan bahkan sampai BSKM ya kan, keren banget gitu loh. Nah, Mas si Hasta itu minta dijelasin sebenarnya maksud dari kepemimpinan kolektif kolegial itu seperti apa? Oke, kolektif kolegial. Ya dari bahasanya ya, kolektif itu kan kelompok ya. Kolegial itu kolega. Jadi intinya gini, pernah nggak sih kalian lihat Muhammadiyah itu, misal Pak Busro Mukodas tampil di media gitu, tulisannya Ketua Muhammadiyah, ya kan? Atau siapalah yang pimpinan. Itulah. Jadi nggak ada
aku ini adalah bos, nggak ada bosman di IMM atau dimanapun di Muhammadiyah. Semua setara. Misal gini, ketua umum PSKN sekarang si Aul gitu kan. Dia punya sekretaris umum, dia punya kabit. Nah semuanya itu bisa kita bilang garis koordinasinya setara semua gitu. Cuman memang harus ada ketua, harus ada kepalanya gitu. Cuman makanya kalau tampil di media sering kali saya menggunakan terminologi atau diksi misal ketua bidang ya. Ketua bidang misal tahun 2017 itu pernah penggalangan dana untuk korban banjir atau apa gitu. Kita muat di media itu karena yang ngomong itu dari Kabit SEPM, Sosial Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat atau bagian sosialnya gitu. Kita nulisnya di media itu sebagai ketua IMM, ketua bidang sosial. Jadi benar-benar kolektif kolegial itu kita sama rata, kita kerja bareng-bareng, nggak ada sebagai bosman, nggak ada sebagai pesuruh tuh nggak ada. Tapi memang harus untuk hierarki, karena di Islam syariatnya memang ketika ada 2 orang, salah satu harus jadi pemimpin, maka tetap harus diwujudkan untuk ketuanya itu siapa. Karena kita nggak bisa lepas dari situ. Nah, kolektif kolegial tadi itu kita bekerjanya bareng-bareng. Nggak ketua kemudian nggak ikut kerja, nggak mau garap hal-hal yang mungkin sedikit membantu teknis teman-teman yang lain. Nggak bisa gitu. Atau misalnya 2017 itu pernah kejadian karena orang tua saya sakit di Sulawesi ya, mulai dari bulan Februari sampai Maret itu hampir 1 bulan penuh. Itu akhirnya saya harus balik ke Sulawesi. Apakah IMM kemudian mati? Ya enggak. Kalau itu sistemnya kayak bosman tadi, bosnya udah mundur ya, bawahan kan nunggu instruksi aja. Itu IMM bakal benar-benar mandek programnya. Tapi enggak. Kita emang programkan itu tadi kolektif kolegial. Walaupun saya di Sulawesi, teman-teman tetap bekerja. Kita tetap koordinasi bareng-bareng. Kalau misal si A nggak bisa, siapa yang bisa menutupi menutupi ketidakberadaannya si A gitu. Jadi benar-benar kita kerjanya tuh bukan tumpang tindih ya, tapi benar-benar kerjasama. Seperti itu. Itu yang saya pahami sebagai kolektif kolegial. Jadi nggak ada yang merasa aku lebih tinggi jabatannya dari kamu gitu, nggak ada. Kira seperti itu. Oke. Ya. Mas Hasta udah tercerahkan belum? Hasta kayaknya memuji aku kayaknya. Iya, terus. Hasta ngeledek dia tukang ledek Hasta. Oke. Halo. Ada pertanyaan Mas dari Mbak Nina. Mbak Nina Yusliana _13. Oh iya. Halo Ustadz Saparullah SI, SSI OTW MSI, kalau boleh aku mau tanya, menurut Mas, sebenarnya ada atau perlukah IMM itu membuat profil kader yang kuat sebagai branding atau apalah gitu? Saya tak baca. Apa tadi sebenarnya? Kira-kira sebenarnya ada atau perlukah IMM itu membuat profil kader yang kuat, misal ada branding atau apalah? Menurut saya personal branding, bukan personal. Profil kader itu jadi gini, yang saya pahami tentang, jadi kita ibaratkan IMM ini sebagai sebuah madrasah gitu ya. Kita akan mendesain alumni dari madrasah ini gitu. Alumni madrasah ini, alumni IMM ini nantinya misal hafiz 30 juz, misal aja nih. Kemudian dia hafal hadis 1000 hadis misalkan. Atau apalah. Nah, itu yang saya pahami tentang profil kader. Jadi ada desain itu yang ingin dimunculkan. Menurut saya itu perlu juga sebagai apa? Sebagai bahan untuk salah satunya ya, bisa buat jadi bahan dalam tanda kutip marketing untuk menggait perkaderan tadi seperti itu. Jadi kalau kita mau memasarkan sesuatu kan harus ada yang kita tawarkan kan seperti itu. Nah, salah satu pentingnya adanya profil kader yaitu kita tawarkan, ayo gabung bersama kami di IMM. Biar apa? Biar kamu satu bisa jadi hafiz,
misal kayak tadi kita desainnya kayak gitu. Biar kamu bisa memahami ini, biar kamu punya wawasan ini, biar kamu terlatih ini. Itu semua kita tawarkan dalam salah satunya dalam bentuk profil kader. Kalau ditanya perlu apa enggak, sangat perlu. Nah, itu tinggal pimpinannya mau diwujudkan atau enggak, seperti itu. Sebenarnya profil kader kita kan masih belum sampai ke profil yang lebih umum ya. Kita selama ini hanya punya profil organisasi yang membahas 3 aspek itu. Itu pun sebenarnya udah bisa jadi daya tawar juga. Cuman itu bagi beberapa orang itu sangat abstrak, masih sangat umum. Nah, mungkin yang lebih spesifik itu bisa diwujudkan dalam bentuk profil kader. Kalau ditanya perlu apa enggak, ya perlu banget. Bagus, itu penting. Ya. Berarti marketing itu sama dengan pencitraan enggak? Loh, kamu anak Visipol kan? Ini pertanyaan dari Hasta, Mas. Hasta bukan anak Visipol dia. Oh iya, marketing. Jadi kalau di politik itu kan, politik itu kan seni mengakomodasi massa kan. Gimana caranya kamu bisa mengakomodasi massa kalau kamu nggak bisa mencitrakan diri, kan seperti itu. Nah, jadi dalam perkaderan pun kayak gitu, kamu harus bisa membangun citra yang baik biar dapat impresi yang bagus dari segmen yang kamu rekrut. Kira-kira seperti itu. Ada lagi nggak? Oke, teman-teman, ada lagi nggak? Atau kurang jelas? Kita tanyain. Jelas, Mas, soal buktinya mereka nggak tanya lagi. Jadi teman-teman silakan tanya sebanyak-banyaknya. Kita bikin Mas Sapar pusing, mumpung dia lagi bersedia. Ini benar-benar opini dari saya ya, apa yang saya rasakan dan apa yang saya pahami selama di IMM gitu. Ada lagi? Coba lihat di komen-komen tuh. Di komen-komen guys. Udah lapar katanya. Nah, Mas, kita kan mempunyai sebuah jargon ya, Mas, Astabikul Khairat. Nah, selama ini menurut Mas Sapar nih, kita kan memiliki banyak ketertinggalan dalam berbagai macam aspek dengan organisasi eksternal yang lain gitu. Nah, menurut Mas Sapar, di mana sih sisi-sisi strategis di mana yang harus ditingkatkan dari IMM UGM supaya kita itu bisa berfastabikul khairat dan menang gitu? Oke. Ya, dari fastabikul khairat dulu ya. Kita coba artikan secara harfiah. Itu kan berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Nah, kalau kamu hafal ini Al-Muluk tuh ayat kedua apa ya itu ya? Alladzi khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala gitu kan. Di akhir diksi, di akhir ayat ayat kedua dari Al-Mulk itu kan ada ahsanu amala gitu. Nah, korelasinya sama fastabikul khairat itu tadi berlomba-lomba dalam kebaikan, sedang yang diinginkan dari kita oleh Allah itu adalah liyabluwakum, agar kamu sekalian ahsanu amala ya kan. Ahsan itu apa ya? Sesuatu yang terbaik ya, ahsanul amala, sesuatu hal yang amalan yang terbaik gitu. Nah, yang mau saya bahas itu artinya gini, bagaimana sih kita menggapai biar bisa, kan kita katanya tadi ketertinggalan ya. Untuk konsep fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian konsep ahsanu amala tadi. Nah, ahsanu amala itu untuk mengambil, untuk mendapatkan amalan terbaik, itu kan nggak mungkin dilakukan hanya sekali. Iya nggak? Ibaratnya gini, kalau kamu sering nonton balapan gitu, sebelum sesi balap itu kan ada sesi kualifikasi, ya nggak? Yeah. Nah, di sesi kualifikasi itu yang dibutuhkan kan, mereka kan mencari ahsanu ahsanu time gitu ya, ahsanul waqt, waktu tercepat, waktu terbaik gitu kan. Waktu, paham nggak maksudnya kualifikasi dalam balapan tuh? Biar bisa start paling depan gitu. Nah, untuk mencapai waktu terbaik itu kan nggak mungkin dilakukan hanya sekali putaran. Berbagai putaran, percobaan. Nah, itulah konsep ahsanu amala, kira-kira seperti itu.
untuk mencapai fastabiqul khairat tadi bisa terpenuhi, itu harus menggunakan konsep ahsanul amalah tadi. Jadi harus ada program memang yang itu dilakukan terus-menerus dengan tujuan mencapai sesuatu yang lebih baik, dan lebih baik. Kira-kira konsepnya seperti itu. Nah, teknisnya seperti apa? Misal sekarang teknisnya kita coba bedah. Tadi ada pernyataan dari Atma, kita ini udah tertinggal sama organisasi eksternal lain di luar sana. Nah, oke, kita simpan pernyataan itu. Kemudian kita pertanyakan lagi, kita ketertinggalannya di aspek apa gitu. Misal kita ketertinggalan di aspek religius misalkan. Kayaknya anak-anak IMM tuh nggak religius amat. Oke, kita bedah religiusnya seperti apa sih mereka. Nah, habis itu baru kita programkan sesuatu yang berulang-ulang, yang kira-kira bisa istiqomah dengan tujuan tadi, mencapai ahsanu amalanya. Saya yakin dengan konsep seperti itu, IMM UGM sendiri atau organisasi manapun kalau menerapkan itu, dia akan mengungguli dalam tanda kutip pesaing-pesaingnya, seperti itu. Paham nggak maksudku? Atau terlalu bulat? Paham ya? Paham. Jadi tadi ada fastabiqul khairat. Saya menambahkan untuk mencapai fastabiqul khairat tadi, itu kita harus punya ambisi melalui konsep ahsanu amala. Karena itu juga termaktub dalam Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Oke, sorry Mas, mati lampu ya teman-teman. Oh iya. Mati lampu, sorry. Oke, terima kasih Mas. Kurang berapa nih? Sebentar lagi maghrib ya. Iya. Nah, ada lagi nggak di kolom komen? Coba ada pertanyaan terakhir nggak nih? Nah, Mas Hasta tanya lagi. Dia itu banyak tanya. Tingkat keingintahuannya itu tinggi. Hasta Ziad ya? Dia tanya kalau sebenarnya urgensinya DAD itu apa sih? Dia tanya gitu loh. Mungkin dia merasa ada kekurang puasan dengan sistem DAD atau substansi DAD yang ada sekarang, seperti itu. Oke, jadi gini, apa sih ciri khas dari Muhammadiyah, ya kan? Dari Muhammadiyah itu justru menurut saya yang paling khas dari Muhammadiyah itu adalah sesuatu yang formal gitu. Salah satunya, ya, kamu nggak bisa disebut sebagai kader Muhammadiyah kalau belum ikut Baitul Arqam. Kamu hanya simpatisan aja gitu. Kamu orang Muhammadiyah kalau udah ikut Baitul Arqam. Itu gerbang awal. Sama di IMM. Ya kamu tuh bukan anak IMM kalau belum ikut Darul Arqam dasar. Selama belum ikut DAD, kamu belum anak IMM. Kamu hanya simpatisan kalau ikut gabung acara, ikut gabung. Walaupun kamu sangat-sangat aktif tapi nggak pernah DAD, itu kamu belum bisa dikatakan sebagai anak IMM. Kamu hanya simpatisan IMM. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya urgensinya apa, itu menjadi gerbang awal kamu sebagai kader IMM dan sekaligus kader Muhammadiyah. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk muatan substansinya di DAD itu kan udah ada. Namanya Darul Arqam dasar ya. Itu kita beri semacam materi-materi awal. Apakah itu udah purna? Enggak, itu justru bagian awal kira-kira memantik dari peserta DAD itu. Harapannya ya memang ketidakpuasan untuk pasca DAD-nya gitu. Kalau setelah DAD kok udah puas, itu justru DAD-nya gagal, nggak mungkin memuaskan orang dengan materi yang sangat singkat. Kalau udah puas tuh berarti ada yang salah. Justru di DAD itu diberikan hal-hal dasar, hal-hal mendasar dulu. Apa sih yang perlu menjadi pengetahuan dasar dari kader ini? Harapannya setelah itu kemudian dikaji terus, ya mulai itulah fungsinya, salah satu fungsi PK di situ. Bagaimana mengayomi alumni pasca DAD karena mereka sudah tergabung sebagai anggota IMM. Seperti itu kira-kira. Oke. Gitu Mas Hasta, dicatat loh. Jadi untuk menimbulkan rasa ketidakpuasan, kalau udah puas ya berarti gagal DAD-nya. Mungkin Mas. Dan yang paling penting emang itu sebagai perkaderan formal. Yang paling penting itu emang sebagai perkaderan formal. Nggak bisa kita jadi malfarku baina anggota IMM dan non anggota IMM itu adalah DAD itu. Ya, kalau ditanyakan apakah perbedaan dari
anak IMM dan bukan anak IMM, ya DAD jawabannya. Kira-kira pragmatisnya seperti itu. Ibarat kayak belum Islam kalau belum syahadat gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, Kamu Atma udah DAD belum? Oh sudah Mas. Oh siap. Sudah. Oke. Ya. Terus terakhir kasih pesan-pesan buat teman-teman IMM UGM nih untuk kedepannya dari Mas Sapar pribadi. Oke, pesan saya sih ini ya, kalau berorganisasi ini dimanapun, jangan mutungan, karena kita akan menghadapi, namanya berorganisasi itu berarti kamu merelakan diri untuk berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Merelakan diri untuk memahami pola pikir orang lain gitu. Pertama itu jangan mutungan, karena tidak semua kepala itu sama gitu. Ini sering banget terjadi di organisasi manapun. Saya juga ikut internal kampus. Namanya mutungan itu selalu jadi penyakit. Nah itu harus menjadi kesadaran kita bersama. Karena mau gimana pun, saya ketemu Atma misalkan, saya berinteraksi, wah aku nggak cocok nih sama caranya Atma. Ya jangan mutung gimana caranya. Kalau kamu nggak suka kamu sampaikan, atau kalau kamu merasa itu salah kamu sampaikan. Kalau menurutmu itu cukup perlu kamu pahami, ya kamu pahami seperti itu. Jadi pertama itu jangan mutungan. Kalau udah mutungan semua pergi nanti, nggak ada yang bertahan. Ya itu ya, itu penyakit soalnya di organisasi. Yang kedua, tetap berani inovasi gitu. Jangan, maksudnya gini, inovasi maksudnya jangan menaruh ketakutan itu dalam porsi yang lebih besar dari keberanian. Misal gini. Ada kader yang memunculkan ide seperti sebuah ide misalkan, gimana kalau kita bikin apa gitu, bikin acara apa, ya itu dikomunikasikan, jangan langsung ditolak mentah-mentah gitu. Jangan terlalu takut, jangan terlalu berani juga, harus benar-benar diukur dulu. Wah, ini kayaknya bisa nih dilakukan, tinggal mau jalan apa enggak gitu. Kalau keseringan khawatir, kalian akan jalan di tempat. Saran saya berani aja, pasti nanti ada jalannya sendiri. Karena saya juga udah buktikan selama 2 tahun di PK, 2 periode di PK, saya 2 periode di cabang ya. Habis jadi ketua dulu pernah, karena emang waktu itu pengurusnya dikit ya, pimpinannya, akhirnya saya gabung lagi di periode kedua cabang sebagai kabid kader waktu itu. Dan saya sudah membuktikan membuat acara tanpa anggaran awal tuh benar-benar, kalau dikalkulasi secara matematis kita nggak mungkin menyelesaikan ini, tapi kita mengukur potensi-potensi yang bisa kita akses gitu. Oke, akhirnya berani aja kita jalankan. Jadi yang kedua itu tetap berani inovasi. Program-program itu diinovasi aja. Maksudnya tetap berani ya. Yang pertama tadi jangan mutungan, yang kedua tetap berani. Biar IMM tuh nggak bosenin gitu. Apalagi kalau kader baru cuman datang ke sekre, nggak ngapa-ngapain, bikinlah acara-acara apa gitu. Terus jangan yang terlalu sepaneng juga. Saya kan sering dimutakin waktu itu. Saya melihat anak-anak UGM itu lebih banyak membahas hal-hal yang sepaneng dalam tanda kutip serius gitu. Tapi kalau itu memang hobinya anak-anak IMM UGM, kasih terus yang hal-hal yang seperti itu. Nah kalau sesekali mungkin pengen hiburan, apalah rihlah mungkin, atau masak-masak mungkin yang receh-receh, tapi itu adalah seni mengelola ini kerukunan dalam organisasi. Kira-kira seperti itu. Terus pesan selanjutnya apa ya? Mungkin 2 itu sih yang paling penting aku. Yang pertama yang paling penting karena sering saya temui. Kira-kira seperti itu. Oke Mas. Terakhir Mas, kita sharing quotes kesukaannya Mas Sapar. Apa? Quotes apa? Apa aja, terserah. Wah, aku banyak. Apalagi kemarin ditanya moto juga ya. Salah satu. Ya, kalau salah satu gini. Kalau saya sih lebih suka ke ranah akidah ya.